Ada berkenaan dengan sikap hamba kepada Allah. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Perumpamaan yang kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Katanya orang yang tidak beriman umpama hamba sahaya yang tak boleh berbuat apa-apa. Hamba sahaya ini ada macam-macam level, ada grade. Ada hamba sahaya yang bermanfaat dengan tenaganya. Ada hamba sahaya yang namanya mukatab. Mukatab ini ada perjanjian dengan majikannya untuk hamba itu dapat membebaskan dirinya sendiri dengan dia bekerja, cari duit, nanti kalau dah hasil dapat duitnya diserahkan kepada majikan untuk membebaskan kepada dirinya. Hamba sahaya ini macam-macam. Tapi dalam hal ini perumpamaan hamba sahaya yang namanya hamba sahaya yang tak boleh berbuat apa-apa. La dia mukatab, boleh cari duit, wala dia boleh bekerja untuk memberi manfaat kepada majikannya. Seakan-akan hamba sahaya ini ada dengan tak ada sama, bahkan menjadi beban kepada majikannya untuk bagi makan kepada dia, tapi tak boleh mendatangkan hasil. Perumpamaannya antara orang beriman dengan orang tidak beriman, umpama hamba sahaya tadi yang tidak mendatangkan apa-apa pada dirinya, apatah lagi kepada orang lain. Sementara orang yang beriman adalah seakan-akan orang yang diberi rezeki oleh Allah dan dia boleh berinfak menggunakan rezeki atau harta itu, baik itu berinfak dengan terang-terang atau sembunyi-sembunyi. Perumpamaan ini adalah gambarannya bahwasanya orang yang kafir diberi nikmat oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemewahan oleh Allah. La kesehatannya bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. La dia tolong orang dengan kesehatannya, wala dia ringankan beban orang dengan kesehatannya, wala dia angkat barang tolong orang dengan orang membantu orang lain, wala dia bermanfaat dengan dengan hartanya, wala dia bermanfaat dengan tenaganya, wala dia bermanfaat dengan jawatannya. Apa sebab? Sebab semua yang diberikan oleh Allah nikmat tadi kepada si kafir tidak membawa dia beriman kepada Allah, sehingga amal perbuatan semuanya sia-sia, tidak memberi manfaat la kepada dirinya wala kepada orang lain. Perumpamaan orang kafir karena kekufurannya, amalnya itu umpama fata morgana, macam nampak air tapi tak ada. Demikian di akhirat nanti orang-orang kafir bila dihadapkan di akhirat, dia mendakwa dirinya banyak beramal, tapi di akhirat ternyata kosong semua. Apa sebabnya? Karena tidak ada iman. Sementara ibadah yang dilakukan oleh seseorang di dunia akan menjadi ibadah bila dasarnya itu adalah iman kepada Allah. Sementara orang yang beriman bermanfaat semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya, rezekinya, kekayaannya, jawatannya, bila digunakan semua nikmat itu mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman dengan orang kafir ini kalau memiliki nikmat yang sama tetapi statusnya di sisi Allah, yang beriman umpama orang merdeka dengan mendapatkan banyak manfaat dengan harta yang dikasih oleh Allah, sementara yang kafir umpama hamba sahaya yang tidak bermanfaat untuk dirinya apatah lagi untuk orang lain karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, di dalam ayat ini diberikan perumpamaan untuk membezakan kedudukan orang kafir dengan orang beriman melalui rezeki. Rezeki sini merangkumi harta atau selain daripada harta. Fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Orang yang beriman itu memberikan hartanya dengan infak sirran wa jahra, dalam keadaan rahasia atau terang-terang. Dalam adab kita bersedekah, boleh bersedekah rahasia, boleh bersedekah terang-terang. Mana yang lebih afdal bersedekah? Adakah bersedekah secara senyap-senyap atau bersedekah secara terang-terang? Secara dasarnya yang lebih hampir kepada ikhlas kalau seorang bersedekah secara bersembunyi, secara senyap-senyap. Tetapi bila situasi-situasi tertentu
untuk menggalakkan orang ramai bersedekah, maka kita digalakkan untuk bersedekah terang-terang. Tujuannya bukan nak menunjuk-nunjuk, tapi mengajak orang meniru kepada kita bersedekah. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kamu tampakkan sedekah kamu, itu adalah hal yang baik. Kalau kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fakir miskin, yang demikian itu lebih baik. Kenapa bersedekah terang-terangan itu baik? Bukan karena riya. Kalau riya, jangankan terang-terang, hatta sembunyi pun juga kalau riya, maka tak ada guna pada sedekah tersebut. Orang bersedekah senyap-senyap, tengok aku sedekah senyap-senyap, tak ada orang tahu. Sama riya dengan orang yang tunjuk dalam bersedekahnya untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Walihada, di dalam kita bersedekah, mana yang lebih baik terang-terang atau secara senyap-senyap, situasi akan menentukan. Bila tujuan kita bersedekah terang-terang untuk diikuti orang lain, sedekahlah terang-terang, menjadi ikutan kepada orang lain. Tapi bila bersedekah khawatir akan riya, kalau terang-terang, bersedekahlah secara sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, kita tak boleh menghukum kepada orang yang kalau dia bersedekah letakkan macam cek besar, ya kan, memberi gambar, riya ini. Belum tentu. Mungkin dia ikhlas dalam hatinya, mungkin dia nak tunjuk kepada orang lain supaya orang meniru perbuatannya, mungkin begitu. Kita tak boleh menghukum isi hati orang lain. Yang berhak menghukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawun, adakah sama hamba sahaya yang tak boleh bermanfaat apa-apa dengan orang yang merdeka, yang berinfak dan beri manfaat kepada dirinya dan juga orang lain? Adakah sama kedudukannya? Jawabannya pasti tidak sama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada bersyukur, memuji atas nikmat iman yang diberikan kepada orang yang beriman. Innallaha yu'tid dina man yuhib, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'tid dina illa man ahab. Allah itu beri dunia kepada siapa yang disenangi dan siapa yang tidak, tapi tidak memberi agama kecuali kepada sesiapa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdir ala syai' wa huwa kallun ala maulah aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Perumpamaan yang kedua antara orang beriman dan orang kafir, atau perumpamaan antara sembahan-sembahan selain Allah daripada berhala atau Allah Subhanahu wa taala, zat Tuhan yang maha disembah. Katanya perumpamaannya umpama dua orang. Yang satu abkam. Abkam ini bisu. Orang bisu biasanya tuli. Karena orang itu tidak boleh berbicara kalau alat pendengarannya itu ada masalah. Sehingga bila ada masalah pada pendengaran, biasanya akan menjejaskan kepada percakapan. Tapi kalau tidak ada masalah pada pendengaran, maka percakapan tidak ada masalah. Kita orang Malaysia, kalau kita pergi ke Yaman, anak kita belajar di sekolah madrasah di Yaman, coba tengok dia bahasa apa dia belajar di situ. Kita lah orang berbahasa Melayu, tapi karena mereka hari-hari cakap bahasa Arab dengan kawan-kawannya, maka dia akan berbahasa dengan bahasa Arab. Apa sebab? Pendengaran tak ada masalah, percakapan bergantung kepada apa yang didengar. Ayat ini berbicara bahwasanya perumpamaan yang diberikan oleh Allah adalah seorang itu bisu, merujuk kepada tuli dulu baru bisu. La yaqdir ala syai', tak boleh buat apa. Nak bercakap tak boleh paham. Wa huwa kallun ala maulah, dan dia menjadi beban kepada waliul amri, kepada orang yang jaga dia, bapaknya, abangnya, adiknya, pak saudaranya, cousinnya. Walhasil dia bergantung kepada orang lain. Katanya, adakah lelaki seperti ini yang
bisu dan tuli tidak memberikan manfaat pada dirinya atau kepada orang lain. Kalaupun disuruh sesuatu tidak boleh mendatangkan manfaat, la untuk dirinya wala untuk orang lain. Hal yastawi, adakah dia sama dengan orang yang mengajak kepada keadilan dan dia berada dalam jalan yang lurus? Ayat ini bukan berbicara untuk merendahkan orang yang bisu dan tuli. Hasya, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan tentang sifat merendahkan kepada makhluknya yang diuji oleh Allah dengan ujian tertentu seperti bisu dan tuli. Tapi ayat ini adalah bukan merujuk kepada sifat tuli dan bisu, tetapi merujuk kepada sikap orang yang tidak memberi manfaat kepada dirinya sendiri. Adapun orang yang tuli dan bisu, dia dibantu, dirawat oleh orang-orang tertentu itu akan mendapatkan pahala disebabkan orang tuli dan bisu tadi sebagai khidmat masyarakat atau bersifat solidarity kepada mereka berada dalam kesusahan. Namun yang menjadi perumpamaan di sini adalah perumpamaan kepada orang beriman yang bermanfaat dan orang yang tidak beriman bila ia tidak memberi manfaat untuk dirinya atau orang lain. Orang yang tidak menjadi sebab kebaikan bagi orang atau orang yang menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Inilah yang dimaksudkan pada perumpamaan ini antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Di dalam hadis ada dinyatakan perumpamaan orang beriman ini umpama satu pokok, kata baginda Rasulullah. Pokok ini bermanfaat daripada segala sudutnya. Pokok apa itu? Kata baginda Rasulullah SAW. Maka sahabat diam, tak menjawab. Dalam majelis itu ada Sayyidina Abdullah bin Umar yang ingin menjawab bahwasanya pokok itu pokok kurma. Tapi tak dijawab sebab segan ada orang-orang yang lebih senior. Lalu Nabi mengatakan perumpamaan orang beriman dengan pokok itu adalah yang dimaksudkan adalah pokok kurma. Kenapa Nabi memberikan perumpamaan orang mukmin dengan pokok kurma? Masa orang disamakan dengan pokok, kan macam itu? Bukan pada zatnya, tapi pada manfaatnya. Pokok kurma itu dari segala aspeknya bermanfaat. Mulai daripada akarnya, batangnya, buahnya, bijinya, daunnya, semuanya. Hatta setelah ditebang pun masih bermanfaat. Orang beriman seperti pokok itu. Bukan menyamakan manusia dengan pokok, tapi pada manfaat. Oleh sebab yang demikian perumpamaan-perumpamaan seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim bukan ingin merendahkan sifat orang yang bisu dan tuli, tetapi merujuk kepada impact daripada orang itu sendiri dengan adanya kelebihan yang diberikan oleh Allah. Bila tidak mendatangkan manfaat, maka umpama orang yang tidak dapat memberi manfaat untuk dirinya seperti orang bisu dan juga orang yang tuli.